Iran resmi melancarkan aksi bombardir besar-besaran terhadap Israel setelah negara itu memberlakukan blokade jalur kemanusiaan di lautan yang menghalangi masuknya bantuan ke Palestina. Serangan dimulai sejak dini hari dan berlangsung selama 2 hari penuh, menghantam setidaknya 5 kota besar di Israel, termasuk Tel Aviv, Haifa, Be'er-Sheva, Ashdod, dan Netanya. Aksi ini disebut sebagai salah satu operasi balasan paling frontal yang dilakukan Iran dalam beberapa tahun terakhir, langsung memicu kepanikan massal dan lonjakan status siaga militer Israel. Laporan awal menyebutkan ratusan rudal balistik jarak menengah dan drone bersenjata ditembakkan secara beruntun dari wilayah Iran menuju sasaran strategis di Israel. Gelombang pertama serangan terjadi sekitar pukul 2.30 waktu setempat ketika sebagian besar warga Israel masih tertidur. Sirene peringatan berbunyi nyaring di berbagai kota, membuat warga sipil berhamburan ke tempat perlindungan bawah tanah. Iron Dome yang selama ini dieluk-elukan ternyata kewalahan karena rudal datang lebih cepat dari reaksi kabinet Israel yang biasanya masih sibuk debat internal. Hari pertama, serangan terkonsentrasi ke instalasi militer dan pelabuhan di Ashdod serta fasilitas logistik di Be'er-Sheva. Laporan media lokal menunjukkan kobaran api besar dari gudang penyimpanan amunisi yang ikut terbakar. Di Tel Aviv, ledakan terdengar hingga beberapa kilometer, mengguncang bangunan perkantoran dan membuat jalan raya utama lumpuh. Seorang warga bahkan menyindir bahwa rudalnya Iran lebih tepat waktu daripada bus umum di Tel Aviv yang selalu molor. Hari kedua, serangan semakin meluas. Iran menambahkan target ke Haifa dan Netanya, 2 kota penting di utara Israel. Beberapa rekaman yang beredar memperlihatkan proyektil jatuh di dekat area industri kimia di Haifa, memicu kekhawatiran akan kebocoran berbahaya. Pihak berwajib terpaksa mengevakuasi sebagian kawasan pelabuhan. Sementara itu, di Netanya, ledakan menghantam jaringan listrik, membuat pemadaman massal terjadi selama berjam-jam. Media sosial Israel dipenuhi keluhan warga yang mengatakan lebih takut mati kedinginan karena listrik padam ketimbang rudal, sebuah ironi pahit di tengah krisis. Korban jiwa dan kerugian material masih belum terverifikasi secara resmi, namun sejumlah laporan awal menyebutkan puluhan orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Infrastruktur transportasi publik lumpuh, Bandara Ben Gurion sempat ditutup sementara, dan lalu lintas udara internasional dialihkan keluar Israel. Seorang analis pertahanan menyebut ini sebagai blokade udara yang dilakukan Iran seolah membalas blokade laut Israel dengan cara yang jauh lebih brutal. Situasi ini menimbulkan efek domino berupa kepanikan di kalangan sipil Israel. Tempat perlindungan bawah tanah penuh sesak, rumah sakit kewalahan menerima korban luka, sementara pemerintah Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi selain klaim standar bahwa mereka siap membalas. Netizen dunia langsung mengolok bahwa biasanya Israel cepat update di media sosial untuk mengklaim kemenangan, tapi kali ini justru bungkam lebih lama dari sinyal internet di Gaza saat diputuskan oleh mereka sendiri. Serangan Iran yang berlangsung selama 2 hari penuh meninggalkan kerusakan masif di berbagai wilayah Israel. Kota-kota yang menjadi target utama seperti Tel Aviv, Haifa, Ashdod, Be'er-Sheva, dan Netanya mengalami kehancuran serius, baik pada infrastruktur sipil maupun fasilitas strategis. Guncangan serangan ini tidak hanya menghantam bangunan fisik, tetapi juga mengguncang psikologis masyarakat Israel yang selama ini terbiasa merasa aman di bawah perlindungan sistem pertahanan udara mereka. Di Tel Aviv, pusat ekonomi Israel, sejumlah gedung perkantoran retak parah akibat gelombang ledakan. Jalan-jalan utama tertutup reruntuhan, kaca jendela berhamburan, dan pusat perbelanjaan yang biasanya ramai mendadak berubah menjadi puing-puing. Seorang pedagang lokal berkomentar sinis, "Kami tadinya takut sepi karena inflasi, ternyata malah sepi karena rudal. Setidaknya Iran berhasil bikin diskon 100% untuk toko kami. Semua barang gratis, tinggal ambil dari puing-puing."
Haifa, yang menjadi pusat industri, juga terpukul keras. Kilang minyak dan kawasan pelabuhan terkena dampak, memicu kebakaran besar yang sulit dipadamkan selama berjam-jam. Gumpalan asap hitam membumbung tinggi, terlihat dari radius puluhan kilometer. Pemerintah lokal harus mengungsikan ribuan warga untuk menghindari risiko kebocoran bahan kimia. Warga di media sosial menyindir, akhirnya Israel punya kabut alami, tidak perlu lagi efek asap buatan untuk festival. Ashdod yang sebagai pelabuhan vital lumpuh total. Dermaga yang biasa dipakai untuk aktivitas perdagangan internasional kini tertutup puing, kontainer berserakan, dan beberapa kapal kargo terbakar. Aktivitas ekspor-impor terhenti, menyebabkan kepanikan di sektor ekonomi. Israel yang selama ini bangga dengan kecepatan logistiknya, kini terjebak macet sendiri. Komentar sarkastis yang beredar, blokade laut yang dibuat Israel untuk Palestina ternyata malah berubah jadi blokade ekonomi buat diri sendiri. Di Beersheva, kota yang dekat dengan Gurun Negev, serangan menghantam pangkalan militer sekaligus area pemukiman. Rumah-rumah warga hancur, ribuan orang terpaksa mengungsi ke pusat penampungan sementara. Rumah sakit tidak mampu menampung lonjakan korban luka, sehingga banyak pasien harus dirawat di koridor. Seorang dokter dengan getir berkata, "Kami sekarang bukan lagi rumah sakit tapi terminal bus. Bedanya semua pasien datang tanpa tiket pulang." Netanya mengalami pemadaman listrik total. Ribuan rumah tangga tidak memiliki akses listrik dan air bersih selama berjam-jam. Restoran, hotel, dan toko tutup, meninggalkan kota itu seperti mati suri. Beberapa warga mencoba bertahan dengan generator darurat, namun bahan bakar cepat habis karena distribusi tersendat. Roasting yang muncul di dunia maya, selama ini Israel suka bikin Gaza gelap gulita, ternyata giliran mereka blackout lebih panik daripada anak kos yang pulsa listriknya habis. Serangan Iran terhadap 5 kota besar Israel tidak hanya mengguncang kawasan Timur Tengah, tetapi juga langsung menjadi pusat perhatian dunia internasional. Selama 2 hari serangan berlangsung, berbagai ibu kota dunia mengeluarkan pernyataan yang beragam, mulai dari kecaman terbuka, sikap netral, hingga dukungan tersirat. Situasi ini menambah kompleksitas geopolitik yang sudah memanas akibat blokade Israel terhadap jalur kemanusiaan di lautan. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, langsung mengutuk serangan Iran. Washington menyebutnya sebagai eskalasi berbahaya yang mengancam stabilitas kawasan. Gedung Putih menegaskan dukungan penuh pada Israel dan bahkan dikabarkan siap mengirim tambahan sistem pertahanan udara. Namun, beberapa analis menyindir bahwa dukungan AS biasanya datang lebih cepat dalam bentuk senjata ketimbang obat-obatan untuk Gaza. Uni Eropa juga menyerukan penghentian serangan, tapi pernyataannya terkesan standar dan penuh diplomasi. Negara-negara Eropa terpecah, sebagian mendukung Israel, sebagian lain meminta penyelidikan atas blokade laut yang jadi pemicu konflik. Media independen Eropa menulis bahwa Israel kini sedang panen hasil dari kebijakan kerasnya sendiri, menutup akses bantuan, lalu menerima hujan rudal. Negara-negara Arab merespons dengan sikap yang jauh lebih vokal. Mesir dan Yordania menuding Israel sebagai penyebab utama eskalasi karena blokade laut Israel dianggap sebagai tindakan barbar yang menghukum rakyat sipil Palestina. Qatar, Turki, dan Suriah bahkan secara terang-terangan menyatakan bahwa serangan Iran adalah peringatan yang sah. Di jalanan banyak ibu kota Arab, demonstrasi besar-besaran terjadi. Ribuan orang turun dengan poster dukungan untuk Palestina dan Iran. Spanduk sarkastik yang terlihat di Kairo bertuliskan, Israel ingin mengontrol laut tapi lupa bahwa langit masih bisa dibanjiri rudal. Rusia mengecam serangan tapi lebih menekankan kesalahan Israel dalam memicu eskalasi. Kremlin menilai blokade laut Israel tidak hanya ilegal, tapi juga menyalahi hukum internasional. Sementara Cina menyerukan gencatan senjata segera sembari menyoroti bahwa jalur kemanusiaan tidak boleh dijadikan alat politik. Komentator internasional mencibir, saat AS sibuk jual senjata, Cina sibuk jual pernyataan damai. Tapi dua-duanya juga tetap dapat untung. Dewan Keamanan PBB segera mengadakan sidang darurat. Namun, seperti biasa, pertemuan berakhir tanpa keputusan jelas karena perbedaan sikap negara anggota. Veto Amerika Serikat membuat resolusi untuk mengutuk blokade Israel gagal lolos. Netizen internasional langsung melontarkan roasting. PBB sekali lagi membuktikan diri lebih efektif jadi tempat wisata diplomasi daripada solusi konflik.
Organisasi kemanusiaan seperti Amnesty International dan Human Rights Watch justru lebih keras mengecam Israel. Mereka menegaskan bahwa blokade laut adalah kejahatan kemanusiaan yang jelas melanggar konvensi internasional. Aksi Iran dinilai sebagai konsekuensi dari kegagalan dunia menghentikan pelanggaran Israel. Di berbagai negara, gelombang protes dan solidaritas bermunculan. Di London, Paris, Berlin, hingga New York, massa berkumpul membawa bendera Palestina, mengecam blokade Israel, sekaligus mengecam aksi balasan Iran yang menelan korban sipil. Slogan yang banyak diulang, jangan salahkan hujan rudal kalau kalian yang menutup pintu bantuan. Setelah 2 hari penuh dihantam bombardir Iran, pemerintah Israel akhirnya mengumumkan serangkaian langkah balasan. Pernyataan resmi dikeluarkan langsung oleh Perdana Menteri Israel yang menegaskan bahwa negaranya tidak akan tinggal diam menghadapi apa yang disebut sebagai agresi besar-besaran dari Teheran. Namun respon ini justru memunculkan banyak kritik karena terlihat lebih lambat dan kacau dibandingkan serangan cepat Iran. Komentar pedas pun bermunculan. Rudal Iran lebih cepat sampai ke Israel daripada rapat kabinet yang masih sibuk rebutan kursi menteri. Israel segera memobilisasi pasukan cadangan dalam jumlah besar. Ribuan tentara dipanggil kembali ke barak militer, sementara kendaraan lapis baja dan artileri dikerahkan ke perbatasan utara. Angkatan Udara Israel juga mulai melakukan patroli intensif di langit, bersiap menghadapi kemungkinan serangan lanjutan. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak sistem pertahanan mereka sudah kewalahan. Seorang analis militer menyinggung, Iron Dome dipakai berlebihan, sampai bisa dibilang sekarang sudah jadi Iron Donut, berlubang di mana-mana. Israel juga mengancam akan menyerang langsung fasilitas militer di Iran. Pihak militer bahkan mengumumkan telah menyiapkan operasi rahasia yang bisa dijalankan kapan saja. Meski begitu, publik internasional meragukan kemampuan Israel untuk benar-benar melaksanakan ancaman tersebut tanpa memicu perang regional penuh. Di dalam negeri, krisis ini memperburuk perpecahan politik. Oposisi menuduh pemerintah gagal mengantisipasi serangan, sementara partai pendukung pemerintah berusaha menutupi kelemahan dengan retorika nasionalisme. Demonstrasi kecil-kecilan mulai muncul di beberapa kota dengan warga menuntut transparansi soal jumlah korban dan kerusakan. Sindiran warga berbunyi, pemerintah lebih sibuk sensor berita daripada sensor rudal. Selain itu, tekanan datang dari keluarga korban dan pengungsi yang merasa ditelantarkan. Banyak dari mereka mengeluhkan fasilitas bunker yang tidak memadai, distribusi makanan yang kacau, hingga layanan kesehatan yang hampir kolaps. Warga bahkan membuat roasting di media sosial. Israel bisa bangun tembok raksasa untuk Palestina, tapi nggak bisa bangun toilet tambahan di bunker sendiri. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai miliaran dolar hanya dalam 2 hari. Bandara utama masih beroperasi terbatas, pelabuhan Ashdod lumpuh, dan industri di Haifa mati total. Sektor pariwisata pun hancur seketika dengan ribuan wisatawan asing bergegas meninggalkan Israel. Mata uang shekel jatuh nilainya di pasar internasional. Ekonom lokal menyindir nilai shekel jatuh lebih cepat daripada rudal Iran. Kondisi sosial juga semakin rapuh. Banyak warga Israel yang tadinya percaya diri dengan kekuatan militer negaranya kini merasa rentan. Trauma psikologis meningkat terutama pada anak-anak. Para ahli memperingatkan bahwa jika situasi berlanjut, dampaknya bisa jauh lebih parah daripada konflik-konflik sebelumnya.